Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa podcast NU Demak dimanapun berada, kembali hadir di tengah-tengah kita dalam obrolan santai. Kita akan sedikit berbincang-bincang mengenai kondisi bangsa kita jelang pemilu, dan kali ini kita menghadirkan narasumber kita dari penyelenggara pemilu KPU di Kabupaten Demak. Kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Boleh sedikit diperkenalkan? Oh, Iya. Jadi nama saya Syariful Imaduddin, divisi Sosdiklih Parmas dan SDM, sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM. SDM. Ya. Kalau nama familiarnya kita Mas Ipung gitu ya. Oh siap. Iya. Mas. Ya. Nah, kalau boleh tahu ini Mas Ipung komisioner baru ya? Baru Berapa bulan, Mas? kita baru nanti 7 Januari itu 2 bulan. Oh, dua bulan ya? Baru 7 Januari besok itu ya? Ini tanggal. Besok itu 2 bulan. Kita akan pelantikan tanggal 7 November. Terus ini kira-kira 1,5 bulan lebih dikit lah. Dan masih di ruang sekretariatan masa transisi. Siap. Yang sekarang di mana? Biar Di IBI. Oh, di IBI itu Demak ya. Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Ya, Persaudaraan Haji Di Indonesia. Jogoloyo itu, Mas ya. Karena kebetulan kantor kita yang di Kiai Turmudi itu kan atapnya bocor. Atapnya bocor, ini dibenahi terus untuk sementara separuh itu di IBI, yang separuh masih berkantor di gudang belakang kantor KPU yang Kiai Turmudi itu. Jadi kalau komisioner KPU semua Semua di IBI. IBI ya. Jadi semua di IBI, yang di Kiai Turmudi itu divisi Rendatin, terus sama Subak Rendatin sama Subakul. Nah, Subak yang Sosdiklik Parmas itu di IBI, sama yang hukum itu juga di hukum dan SDM itu di IBI Subaknya. Tapi komisioner semua di Di IBI. IBI ya. Ini Mas, ini kalau tidak salah sudah sejak akhir bulan November sudah mulai masa kampanye. Ya, 28 November. 28 November. Saya mulai November, terus kemudian masa kampanye, terus kemudian kalau tidak salah sudah pernah KPU pusat menyelenggarakan debat perdana. Oke. Iya kan? Terus kemudian kalau tidak salah debat kedua nanti Nanti malam. ya kan? Ya. Wakil presiden itu. Wakil Presiden. Ini artinya kan sudah berapa hari lagi kan sudah, karena 14 Februari tinggal hitungan Ini tinggal 53 apa 50 iya. Artinya tinggal 14 Februari ini kan tinggal sedikit gitu ya. Nah, 50 harian lah. Ya, pengen tahu sejauh mana kesiapan KPU di Demak saat ini dalam konteks untuk menghadapi pemilu 14 Februari besok itu, Mas. Prinsipnya KPU itu secara struktur kan hierarkis ya. Iya. Jadi apa yang dilakukan itu agendanya semua menjadi tugas atau kewenangan KPU pusat. Jadi kita kabupaten kota itu tinggal melaksanakan. Tapi semua yang terkait dengan pemilu ini kita prinsipnya sudah ready ya. Jadi ini soal logistik itu ada beberapa yang sudah berada di gudang-gudang kita, di gudang IBI Jogoloyo, terus di Domenggalan, sama yang di belakang ini mana Sampangan atau mana itu. Iya. Nah, itu di situ. Jadi itu ada kotak suara itu sudah, terus tinta sudah, terus surat suara itu per tanggal 28 Desember ini ada surat suara yang datang
Tapi untuk DPR RI, terus nanti berikutnya tanggal 1 atau tanggal 2 itu juga ada yang Ini berarti yang baru di drop ini kotak suara sama tinta. kotak suara, tinta, terus kabel tis ya. Iya. Kabel tis, terus persisnya ada ini nanti Oh iya, tapi yang untuk kertas surat suara itu nanti 28 November itu untuk baru yang DPR RI. Terus nanti berikutnya menyusul yang DPD, terus DPR kabupaten, DPR provinsi, sesuai dengan 5 surat suara. Ada 5 ya. 5. DPR RI, DPR provinsi, DPR kabupaten, DPD sama dan Pilpres ya. Presiden. Kalau boleh tahu untuk Demak kertas suara yang disiapkan ada berapa ribu Mas? Atau enggak hafal? Persisnya nggak hafal sih. Jumlahnya Jadi kita kan mengelola 9 dapil ya. Dapil 5 itu dapil kabupaten kota itu ada 5. Ditambah dapil presiden, dapil DPD, dapil DPR RI dan dapil DPR provinsi. Gitu. Jadi ada 9. Ada 9 itu ya. Tapi pemilih itu masing-masing mendapatkan 5 surat suara itu dengan penandaan yang berbeda-beda. Warnanya juga beda-beda ya. Yang abu-abu itu untuk presiden dan wakil presiden, yang merah untuk DPD, terus yang DPR RI itu yang tandanya kuning, terus yang DPR provinsi itu biru, yang kabupaten kota itu yang hijau. Nah, itu oke untuk logistik ya. Untuk infrastruktur sampai SDM ke level desa, gimana Mas persiapannya? Karena kalau tidak salah kemarin juga proses rekrutmen KPPS juga ya? Ya, betul. Jadi tanggal 11 kemarin kita mulai ada rekrutmen badan ad hoc KPPS itu untuk penyelenggara di tingkat TPS. Hari ini tanggal 21-22 itu adalah masa verifikasi administrasi bagi para pendaftar itu. Jadi apakah pendaftar itu lolos atau enggak secara administratif, itu ya di tanggal ini, tanggal 21-22 ini PPS melakukan pleno untuk penentuan siapa yang lolos, siapa yang enggak. Karena syarat-syaratnya itu kan syarat-syarat normatif ya. Misalnya syarat umur 17 sampai 55 tahun. Terus syarat ijazah itu harus minimal SLTA atau sederajat gitu. Gitu Mas. Berarti kalau boleh tahu sampai saat ini daily report, kan ini kan sudah masa verifikasi berkas administrasi calonan KPPS itu tadi ya. Gimana partisipasi masyarakat di dalam minatnya jadi KPPS? Karena mohon maaf ini ada sedikit agak banyak yang trauma 2019 itu Mas. Iya. Banyak yang dalam tanda kutip tumbang. Betul. Jadi dan ini juga mohon maaf dengan hasil evaluasi itu dan kemudian kan ada implikasi positifnya, termasuk ada peningkatan donor saja kan ini kan yang betul. yang kalau tidak salah loh, saya bisa diklarifikasi nanti Mas Ibu kan ketua kan 1,2 juta anggota 1,1 kan gitu. Gimana Mas daily report partisipasi masyarakat dalam minatnya di KPPS ini? Jadi kemarin memang kita sempat rakor di provinsi itu, rata-rata masing-masing daerah itu DIM ya, daftar inventarisir masalah itu termasuk salah satu yang paling tinggi itu kekhawatiran kejadian pemilu 2019 yang lalu, banyak yang meninggal, ada yang sakit dan sebagainya karena terlalu lama kecapean. Kecapean itu terus ada yang meninggal di Demak itu ada 7 atau berapa kalau nggak salah itu ya. Nah, tapi karena dasar itulah yang menjadikan KPU RI itu melakukan perekrutan KPU ini agak maju Mas. Jadi agak maju karena ada tahapan-tahapan kesehatan yang mesti dilalui oleh calon badan ad hoc itu KPPS itu harus dilakukan, misalnya termasuk screening kesehatan itu itu harus disertakan.
Termasuk soal syarat keterangan sehat itu sekarang kan ditambahi kolesterol Iya, dan ada 3 gula item atau berapa itu iya, kayak udah iya. salah karena Gitu. Jadi ini harapannya kan memang bagi calon pendaftar KPPS itu memang betul periksa langsung, tidak boleh. Kalau bisa biasa yang terjadi dulu itu bisa jadi surat keterangan sehat tanpa kehadiran kita itu katanya bisa katanya. Lah ini nggak bisa. harus ada muncul item itu tadi ya. Ya muncul item itu. Misalnya tensi itu, kalau misalnya yang biasa tensinya tinggi, hipertensi itu ya betul-betul ditensi. Jadi supaya kelihatan kalau tensinya tinggi dan dinyatakan tidak sehat ya nggak bisa daftar. Terus misalnya kalau kolesterolnya terlalu tinggi dan sebagainya itu kan resiko bagi bagi calon penyelenggara yang beban kerjanya itu bisa jadi sampai malam gitu Malam malah bisa jadi juga sampai pagi juga. sampai pagi juga gitu karena waktunya memungkinkan. Nah disitulah KPU RI punya pertimbangan. Kalau dulu rencananya perekrutan itu dimulai bulan Januari, Mas. Nah ini diajukan bulan Desember nanti harapannya nanti bisa kelihatan di akhir atau awal Januari itu sudah mulai screening kesehatan dilakukan oleh teman-teman yang lolos sebagai penyelenggara pemilu KPPS itu. Jadi nanti ketika yang menjadi KPPS itu ya harapannya semua dari sisi syarat kesehatan itu sudah dinyatakan sehat jasmani lah kira-kira begitu. Iya. Ini ada enggak laporan dari tingkat desa itu PPS Mas ya? PPS. Iya, ada enggak yang kemudian peserta yang daftar KPPS ini kurang belum memenuhi kuota atau bagaimana? Oh iya. Sejauh ini Jadi maksudnya. tadi pertanyaan soal partisipasi Iya. dalam pendaftaran ini ternyata ya tadi dari sisi honor saja itu kan sudah bikin daya tarik tersendiri Iya. bagi teman-teman. Dan ini informasinya rata-rata di desa-desa itu, di TPS-TPS itu pendaftarnya generasi Z. Oh iya. Iya, jadi usia 17, 18, 19 pokoknya generasi-generasi. Pokoknya yang lulus SMA gitu ya? Iya, yang lulus SMA itu banyak sekali. Bisa jadi dominan. Gitu, Karena mohon maaf, kalau 2019 kemarin kayaknya tidak menyertakan secara mutlak ijazah SMA. Ijazah SMA ya betul. Iya. Nah tapi ini ada syarat yang memang harus dipenuhi. Misalnya pendaftar itu harus punya HP Android dan menguasai teknologi informasi. Tapi ada syarat juga yang pengalaman di bidang penyelenggara pemilu. Jadi nanti harapannya nanti teman-teman di PPS itu nanti diverifikasi administrasi atau di rencana penentuan KPPS yang 7 orang itu nanti ya. Oh, jumlah KPPS itu nanti berapa orang? 7 orang. 7 orang. Nanti bisa di-mix Mas. Jadi bisa di-mix. Kalau semuanya baru terus meskipun ada bintek ya. Iya. Kita ada bintek 7-7-nya nanti akan di bintek. Kalau dulu yang bintek itu ketuanya. Ketua ya. Betul. Yang ketuanya terus yang lain mengikuti dijelaskan pengimbasan dari ketua kayak gitu ya. Nah, ini 7-7-nya di bintek karena ini kan pemilu ini semua pakai model sistem informasi. Jadi semua sudah harus paham soal itu. Tapi dari sisi yang lain kita misalnya soal pengalaman sebagai penyelenggara pemilu itu juga penting dipertimbangkan untuk diterima di TPS itu. Jadi artinya sementara belum ada temuan kaitannya dengan kekurangan kuota dari. Ada Mas, ada. Jadi mayoritas terpenuhi, tapi ada beberapa desa beberapa desa yang peminatnya kurang. Karena rata-rata itu kayak di perumahan itu kan peminatnya tidak ada. Nah terus kemudian kalau seperti itu anjuran dari KPU Demak? Kalau ditemukan misalnya kurang itu KPU menyaratkan supaya nanti kerjasama dengan lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, siapa itu kira-kira merekomendasikan siapa. Jadi modelnya penunjukan langsung. Gitu. Oke, tapi tetap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Gitu. Nah, kalau ternyata di situ semua tidak ada, misalnya syarat ijazah SMA nggak ada,
rekomendasi atau kerjasama dengan lembaga Tokoh pendidikan masyarakat atau masalah itu ternyata nggak ada, ya nanti pakai skema yang ketiga, yaitu yang kira-kira bisa baca, tulis dan berhitung. Harus bisa kalistung lah. Kalistung. Baca, tulis dan berhitung. Ini nanti bikin surat pertanyaan. Tapi kayaknya di Demak kayaknya nggak ya. Yang soal syarat ketiga itu nggak begitu ya, misalnya di desa tertentu atau TPS tertentu ada mungkin, tapi tidak begitu signifikan. Nggak banyak. Ada, tapi kasuistik mungkin yang itu. Ya, kira-kira begitu. Tapi ini kemarin itu saya kebetulan di desa kan gitu. Ada semacam sedikit kekhawatiran, meskipun nanti di BIMTEK itu kan ini kan hampir orang baru semua, beda dengan iya. Sekarang kan ada Orba, Orla, orang baru semua kan, kekhawatiran gitu, karena memang sekarang lulusan SMA dan cukup fantastis juga, jadi honornya 1,2 juta gitu. Dengan kalau sebenarnya sih kalau KPPS itu mungkin SDM-nya bisa dan seterusnya, mungkin sebenarnya tidak lama juga sih. Lumayan juga 1,2 juta kan gitu. Ya, masa kerjanya 1 bulan. Jadi 1 bulan. rencana kan pelantikan KPPS itu 25. Pengumuman kapan, Mas? 25 Januari itu pengumuman KPPS. Ini verifikasi administrasi. Nanti pengumuman kira-kira di antara tanggal 23 25. Desember ini ya? Desember ini. Berarti besok. Kalau memang tapi nanti pengumuman siapa yang jadi itu nanti setelah pengumuman lolos verifikasi administrasi itu nanti ada tanggapan masyarakat. Apakah tanggapan masyarakat itu nanti ada atau tidak, itu nanti masih ada jeda waktu sampai pada tanggal 29. Kalau misalnya nggak ada tanggapan masyarakat dan sebagainya, itu tanggal 29. Gitulah. Nanti terus berikutnya ada fase, misalnya tadi terus soal screening dan sebagainya itu sampai sebelum dilantik itu ya pemberkasan soal itu. Nah, ini Mas Ipung. Ini tadi kita bicara mengenai teknis internal KPU, termasuk sampai pembentukan ad hoc sementara KPPS itu dan seterusnya. Sekarang kita coba masuk ke kaitannya dengan masa kampanye. Ya kan? Karena 75 hari kalau tidak salah, sampai tanggal 10 Februari, Mas ya. Ya, betul. Sampai Februari. Ini gimana? Ada hal-hal yang kemudian diantisipasi oleh KPU Demak atau sejauh mana progres saat ini yang sudah hampir pekan kedua atau pekan ketiga ini? Pekan 28 kira-kira masuk. Pekan ketiga. Pekan ketiga gimana? Yang dalam pandangan KPU Demak itu sendiri di Kabupaten Demak. Ya, harapannya masa kampanye ini kan sebagai arena pendidikan politik bagi masyarakat, bagi pemilih. Maka yang selalu kita tekankan di setiap kegiatan-kegiatan itu, bahwa penyelenggaraan kegiatan kampanye itu tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang, misalnya contohnya apa gitu? Anti Pancasila dan sebagainya, terus menyebarkan berita yang hoax atau berita bohong dan sebagainya, itu kan saya kira ini. Dan slogan kita itu kan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Ini menurut saya adalah hal yang sangat penting bagi kita semua. Menjaga keutuhan. Iya, keutuhan. Jadi jangan justru dengan pemilu ini malah justru menjadikan disintegrasi. Yang utuh menjadi tidak utuh, yang tidak utuh. Sama makin tidak utuh lagi. Itu karena memang kalau menurut Pak Ketua ini kan Pak Ketua KPU RI. Pak Ketua KPU RI ini kan pemilu sebagai arena konflik. Arena konflik yang legal. Makanya kita sebagai penyelenggara pemilu jangan justru menjadi bagian dari konflik atau justru jadi menjadi bagian dari konflik itu. KPU kan hanya memfasilitasi konflik kan gitu ya. Jadi tempat konfliknya difasilitasi oleh KPU kan gitu loh. Jadi itu yang selalu ditekankan oleh Pak Ketua KPU RI. Jadi pemilu ini sebagai sarana integrasi bangsa, sekali lagi. Jadi jangan justru yang sudah baik ini nanti ada gara-gara ada isu yang hoax atau tidak benar terus menjadi
ada hal yang tidak diinginkan dan berpotensi mengancam persatuan dan kesatuan. Nah, untuk di Demak sendiri belum begitu kampanye belum begitu terasa atau bagaimana, atau memang masing-masing tim belum bergerak untuk atau memang sudah bergerak, KPU belum begitu monitor atau bagaimana? Enggak, ini saya kira sudah mulai bergerak, tapi artinya masih Datar-datar saja. Masih datar-datar saja, karena nanti masa pertemuan terbuka itu 21 hari menjelang. Masa kampanye masih berarti ya? Tapi masih dalam waktu kampanye yang 75 hari itu. 21 hari terakhir. 21 hari. Itu yang terbuka. Yang terbuka itu nanti begitu. Tapi nih misalnya yang hari ini ya teman-teman partai atau teman-teman caleg itu ya masih dalam kegiatan konsolidasi internal gitu. Terus pertemuan secara terbatas gitu ya. Terbatas, tatap muka dan sebagainya itu. Tapi nek Demak ini saya kira ya seperti pemilu-pemilu sebelumnya ya relatif lebih aman lah, saya kira lebih damai, sejuk kan gitu. Damai, sejuk. Nah, kalau tidak salah ini Mas, ada saya sih tidak tahu pasti, kan ada beberapa aturan MK, ada beberapa mungkin lembaga pendidikan boleh dibuat masa kampanye, dan setelah kemudian ada peraturan KPU yang terbaru ternyata juga melarang ke tempat-tempat pendidikan atau itu yang benar gimana Mas untuk yang soal tempat pendidikan itu tempat ibadah itu boleh untuk jadi tempat pendidikan itu boleh, tetapi harus hari Sabtu dan Minggu. Jadi logikanya kalau mereka libur Sabtu dan Minggu itu boleh, sepanjang dapat izin dari pimpinan satuan pendidikan, satuan pendidikan atau kepala sekolah itu pengelola tempat tersebut itu boleh. Dan apabila menggunakan fasilitas itu dari peserta pemilu tidak boleh menggunakan atribut. Bendera enggak boleh? Enggak boleh. Gitu. Termasuk kaos juga enggak boleh ya? Enggak boleh. Jadi misalnya pertemuan itu berarti bebas dari atribut dan atribut partai gitu ya? Ya, dan itu harus Sabtu dan Minggu. Tidak bisa bebas hari-harian karena berpotensi ganggu. Berpotensi ganggu KPM gitu ya. Aktivitas pendidikan Nah, ini tidak terasa sudah hampir 1 jam ini Mas. Nah, di Demak itu mohon maaf Mas ya, kemarin tidak salah itu hari Rabu itu ya, ada kita duka cita ya, salah satu anggota DPRD dari fraksi Nasdem kan meninggal ya. Iya, Pak Budi Ahmadi, senior politisi di Demak. Saya tidak tahu apakah sudah masuk DCT atau tidak, atau caleg atau tidak. Kalau sudah masuk di DCT, karena sekarang kan tinggal masa distribusi dari KPU RI ke kabupaten masing-masing. Itu gimana Mas kalau sudah meninggal terus kemudian masih masa kampanye seperti ini? Regulasinya. Kalau soal itu memang terus terang teknisnya saya belum gitu ya. Belum mengikuti, nanti saya tak tanya. Iya, tak kira. Karena kemarin kan almarhum kan di saat kunjungan kerja di Jogja kan gitu lah. Kebetulan ini kan Mas yang pengen barangkali masyarakat yang belum tahu kan bisa mengedukasi ketika jenengan sedang. Tapi kalau belum tahu tidak apa-apa gitu. Ya, tapi apakah sudah masuk DCT apa belum, saya juga belum. Tapi logikanya kalau dia nyalek pasti sudah masuk karena ini tinggal. Enggak, maksudnya beliaunya nyalek apa enggak? Lah iya gitu. Saya karena sendiri juga belum begituan, karena logikanya karena beliau itu ketua DPD ya kan. Logikanya ya mestinya nyalek kan karena DPD dan incumbent juga DPR kabupaten kan gitu, ketua fraksi Nasdem kan gitu. Mungkin ada closing statement yang disampaikan oleh pemirsa podcast NU Demak khususnya. Saya kira masyarakat pemirsa NU podcast NU ini, jadi sekali lagi soal pemilu ini adalah sebagai sarana integrasi bangsa. Jadi siapapun saya kira yang terlibat dalam proses pemilu tahun 2024 ini ya dalam rangka untuk menjaga keutuhan atau menjaga semangat dari yang dikeluarkan oleh teman-teman KPU. Jadi jaga persatuan, tidak
usah menyebarkan berita-berita yang hoax dan lain sebagainya, itu supaya dihindari gitu. Oke. Terima kasih atas waktu dan kesempatan bisa hadir di podcast NU, Mas Ipung. Oke, terima kasih Mas Hoirul. Ya, satu kata podcast NU gimana, Mas? Oh, mantap ini. Saya kira ruangannya top lah. Saya malah tidak membayangkan NU punya ruangannya sebagus ini. Alhamdulillah ini Mas, berkat dukungan dari para kiai-kiai yang kemudian care dengan dunia teknologi kan gitu. Dan ini bagian untuk mengedukasi warga Nahdliyin di Demak khususnya dan umumnya masyarakat Indonesia kan gitu. Demikian pemirsa podcast NU dimanapun berada, obrolan santai bersama Komisioner KPU Demak, Mas Ipung yang lebih kita akrab, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi warga Nahdliyin khususnya dan umumnya masyarakat Demak. Demikian yang bisa kita sampaikan dalam obrolan hari Jumat hari ini. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.